warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan Umi Evi Rahayu di Janur Biru Official. Gimana nih kabar anak-anak Umi di rumah? Umi harap kalian dalam keadaan baik-baik ya. Tetap lakukan protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang bab pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum belajar, Umi mau tanya nih sama anak-anak Umi. Pada tahu kan kalau dasar negara kita adalah Pancasila? Tapi tahu nggak sih gimana Pancasila itu bisa terbentuk? Kemudian siapa saja tokoh yang berperan dalam pembentukan Pancasila? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, mari kita belajar tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah pembelajaran ini, Umi harap anak-anak Umi bisa tahu bagaimana sih Pancasila itu dibentuk, dimulai dari pembentukan BPUPKI, kemudian tentang siapa saja tokoh-tokoh yang berperan. Nah, untuk itu, yuk kita mulai belajar. Baik, kita masuk ke materi pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Latar belakang terbentuknya BPUPKI karena pada tahun 1944, Jepang yang pada saat itu masih menjajah Indonesia semakin terjepit keadaannya di Perang Asia Timur Raya melawan sekutu. Sehingga Jepang ingin menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu Jepang baik secara moral maupun material dengan cara menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Maka, pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI dibentuk. Dan pada tanggal 28 Mei 1945, anggota BPUPKI resmi dilantik. Tujuan pembentukan BPUPKI yaitu menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Pada sidang BPUPKI yang pertama, KRT Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI menyampaikan pentingnya dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan 5 usulan dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan 5 usulan dasar negara. Yang pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Dan tokoh yang terakhir menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara yaitu adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ada 5 landasan negara. Yang pertama, kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga musyawarah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir kelima ketuhanan yang berkebudayaan.
Karena ada perbedaan pendapat yang harus diselesaikan, maka dibentuk panitia kecil lagi yang mewakili kedua golongan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam rancangan hukum dasar atau yang biasa kita kenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ini adalah Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9. Kita dapat menemukan bunyi Piagam Jakarta pada saat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada sila pertamanya masih berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, yang disampaikan hasil musyawarah antar golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukaddimah Hukum Dasar yang di dalamnya memuat 5 sila Pancasila. Nah, di dalam sidang 2 BPUPKI ini membicarakan masalah lain, yaitu pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI membahas tentang pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 15 sampai 16 Juli 1945 dilakukan penyusunan Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 17 Juli 1945, laporan penyusunan Undang-Undang Dasar diterima oleh sidang pleno BPUPKI. Baik anak ekonomi, setelah pembelajaran udah pada tahu kan gimana pembentukan Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Yang kedua, anggota BPUPKI dilantik tepat pada tanggal 28 Mei 1945. Kemudian ada 3 tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan membahas topik pembentukan PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.